Halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Unclub High School Grade 10C akan mempresentasikan revolusi industri 4.0 dari mata pelajaran informatika. Sebelum itu, kami dari kelompok 3A dan anggota-anggota kami yaitu Jefferson sebagai group member, Shaoli sebagai group leader atau researcher, Kwan In sebagai group leader atau PPT maker. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Dengan konsep otomatisasi, keterlibatan tenaga kerja manusia menjadi kurang. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan gaya produksi. Tetapi tidak hanya industri saja, seluruh lapisan masyarakat juga dapat mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Revolusi Industri 4.0 mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011. Penerapan revolusi Industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah Smart Factory. Pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan secara on-time melalui jaringan internet. Ada 3 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan industri setiap digital. Yang pertama, Big Data, kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Yang kedua, Internet of Things, sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Yang ketiga, Cloud Computing, gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Dampak revolusi industri 4.0, yang pertama dampak sosial. Tergantinya manusia oleh teknologi mesin akan berakibat dengan berkurangnya peranan serta campur tangan manusia di dalam proses produksi industri, sehingga lapangan pekerjaan di dalam bidang industri untuk manusia akan berkurang. Yang kedua, dampak politik. Terciptanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengolah data di pemerintahan suatu wilayah sehingga dapat menjadi lebih baik dan membuat masyarakat juga bisa lebih mudah untuk pengembangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dampak ekonomi. Contoh dampak di bidang ekonomi adalah berubahnya model bisnis dengan adanya teknologi mesin yang canggih buat biaya produksi suatu barang menjadi rendah sehingga konsumen bisa mendapatkan barang yang relatif murah. Tapi karena hal tersebut semakin banyak pengangguran jika mereka tidak mau berusaha untuk bersaing dengan mesin. Ada 5 sektor utama dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, sektor industri tekstil dengan skor 2.51. Yang kedua, sektor industri kimia dengan skor INDI 2.31. Yang ketiga, sektor industri elektronik dengan skor 1.84. Yang keempat, sektor industri makanan dan minuman dengan skor 2.47. Yang kelima, sektor industri otomotif dengan skor 1.72. Setelah ini kita akan menonton video yang berhubungan dengan revolusi industri 4.0. Apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar soal revolusi industri? Revolusi industri itu keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan global, yaitu perubahan besar yang menyeluruh di berbagai aspek industri. Nah, sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0. Tapi kok langsung di era 4.0 sih? Era revolusi industri 1.0 sampai 3.0-nya mana? Terus apa bedanya? Kemunculan revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Sedangkan kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di tahun 1870 dengan mulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik. Kemudian di era revolusi industri 3.0, fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi tadi yang sudah menggunakan kecerdasan robotik dan berdasarkan sistem otomatisasi. Nah, era 4.0 ini dijuluki dengan Internet of Things.
Semua hal terintegrasi dengan internet dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk inovatif dan pasar baru yang akan menggantikan produk lama. Kalau dibandingkan, perbedaannya terletak pada jenis teknologi, tingkat efisiensi biaya, rantai nilai, dan lingkup jangkauan yang luas. Semua ini bisa terjadi karena dunia kini ada di era di mana revolusi industri secara tidak langsung mengubah kehidupan kita. Salah satu contohnya, cara kita bekerja, yang sekarang jadi semakin mudah karena adanya bantuan mesin yang terintegrasi dengan internet. Yuk, jadi generasi muda yang selalu siap dengan segala sesuatu yang baru, terus kreatif dan juga produktif dengan teknologi yang ada. Terdapat 5 prioritas nasional dalam menghadapi revolusi Industri 4.0. Yang pertama, memperkuat produksi material sekitar hulu. Yang kedua, memberdayakan 3,7 juta UMKM. Yang ketiga, membangun jaringan internet berkecepatan tinggi. Yang keempat, memberikan intensif untuk investasi. Yang kelima, harmonisasi antara aturan dan kebijakan untuk mendukung revolusi Industri 4.0. Jadi, kesimpulannya, dengan langkah ini diharapkan Indonesia mampu bersaing di era revolusi Industri 4.0 dan memanfaatkan teknologi internet untuk hal positif yang dapat mendukung negara Indonesia dalam menghadapi tantangan revolusi Industri 4.0. Sekian dari kelompok kami. Thank you, may God bless us. Oh, amat dekat tuh. Dengan konsep otomatisasi, keterlibatan tenaga, otomatisasi, keterlibatan tenaga, otomatisasi, keterlibatan tenaga. Kenapa? Sorry. Dampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Tetapi tidak hanya industri saja, seluruh lapisan masyarakat.